Apa saya nggak menggunakan jamu seperti itu? Saya itu jarang banget menggunakan jamu kecuali kalau dibutuhkan seperti itu. Di penanganan PMK ini saya emang nggak memakai jamu itu nggak. Saya nggak pakai jamu, saya pakainya obat-obatan. Obat-obatannya ini yang terparah, kakinya terparah. Tak liatin, ini kakinya udah mendingan, tapi kakinya seperti ini. Ini enggak satu kaki ya, tapi keempat-empatnya. Iyo. Tapi ini udah enakan ya, udah sembuh ya. Ini untuk kasus pedet, ini juga enggak tak kasih jamu juga, tapi tetap tak suntik juga. Ini umur baru 2 bulanan. Wah, ini paling sulit yang saya tangani. Karena ya umurnya udah plus-plus. Penanganannya beda. Kalau untuk tua ini penanganan kita juga memakai jamu karena ya wis tua loh. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Faisal M Sapi Boyolali ya. Kesempatan kali ini itu banyak sekali yang bertanya tentang kenapa saya nggak menggunakan jamu seperti itu. Saya itu jarang banget menggunakan jamu kecuali kalau dibutuhkan seperti itu. Di penanganan PMK ini saya emang nggak memakai jamu itu nggak. Saya nggak pakai jamu, saya pakainya obat-obatan. Obat-obatannya apa? Udah tak share beberapa kali. Obat-obatannya saya menggunakan antibiotik, terus ditambah vitamin. Kalau diperlukan itu saya menggunakan penurun demam, karena ada kasus beberapa di kandang saya itu demamnya ada yang naik karena kan luka. Biasa kalau luka itu pasti ada salah satu atau beberapa yang demamnya naik seperti itu. Karena di tempat saya ada 30 ekor sapi dan beberapa kambing, itu semua kena. Tapi ada beberapa juga yang nggak saya obati, emang saya jadikan eksperimen, itu ada juga yang sembuh seperti itu. Saya lihatkan sapi-sapi saya untuk teman-teman bisa melihat perkembangannya, karena banyak banget yang bertanya tentang perkembangan sapi saya. Ini sapi induk tiri yo, induk tiri. Ini yang terparah, kakinya terparah. Tak liatin, ini kakinya udah mendingan, tapi kakinya seperti ini. Ini enggak satu kaki ya, tapi keempat-empatnya. Iyo. Tapi ini udah enakan ya, udah sembuh ya. Kakinya seperti itu. Ini paling parah, induk paling parah saya yang terkena di kaki. Ini kemarin sampai bengkak semua keempat kakinya. Tapi ini alhamdulillah berdirinya udah enakan, udah tahan lama. Terus untuk kesembuhan kakinya itu udah nggak begitu bengkak. Setelah melewati 18 hari, habis 18 hari kemarin itu perkembangan cepat. Kalau untuk kaki-kakinya yang lain, ini nggak bakalan berdiri karena yo terbiasa tak liatin seperti ini. Ini cepat kering yo kalau yang ini cepat kering. Sing ini juga, ini cepat kering. Yang itu nggak luka. Yang nggak luka terus cekitang-cekiting itu mah yang ini. Wih, sapi ini nggak luka loh malah nih. Ini nggak luka yo untuk sapiku yang ini. Itu ada beberapa kasus yang nggak luka itu juga ada. Ini jantan yang dulu saya beli di pasar Ampel. Ini untuk sapi yang di sini ini nggak pakai jamu semua. Saya nggak pakai jamu. Saya menggunakannya pakai obat seperti itu. Ini ada yang berdiri lur. Saya menggunakannya pakai obat semua. Karena saya dapat saran atau dapat guru. Itu guru saya Dokter Ega, Dokter Agung sama mantri, beberapa mantri yang di tempat saya itu nggak menggunakan jamu saya itu. Nah, ini tadi tentang kaki-kaki yang ada di kandang depan ya. Untuk luka hidung ini mayoritas tidak ada.
kecuali satu, yang ini, yang luka hidung yang ini kaki nggak luka tapi hidung luka, itu hidungnya luka, itu saya semprot pakai limoxin. Bisa, metoksin bisa, langsung pakai apa lagi, daun sirih juga bisa, tapi saya prefer yang itu, yang biru-biru itu racikannya dokter ya, limoxin sama metoksin itu diracik. Kalau yang lain ndak masalah yang lain, tapi yang lain kebanyakan rata-rata luka di kaki seperti itu. Ini ada satu ding, ini kakinya nggak luka tapi kukunya mau copot, alhasil obatnya beda. Kemarin itu kuku mau copot gara-gara saya pakai metode YouTuber nggak bertanggung jawab. Saya coba malah ini kukunya mau copot seperti itu. Ini kasus di kandang sini. Ini untuk kasus pedet, ini juga nggak tak kasih jamu juga, tapi tetap tak suntik juga. Ini umur baru 2 bulanan mungkin, baru 2 bulan. Jadi waktu kena kemarin itu baru umur 1 bulan. Tapi ini yang merah kakinya juga kena. Itu tak semprot pakai limoxin itu. Limoxin spray yang 1000 ya, yang 1000. Jangan pakai limoxin yang rendah kualitasnya. Kalau rendah kualitasnya yo lama. Ini tak semprot seperti itu, dan saya nggak pakai jamu juga untuk pedetan ini. Pedetan ini masih nyusu sama induk yang paling ujung tadi, yang kakinya parah tadi. Itu masih saya susukan, karena kalau nggak tak susukan nanti tak ganti skim, kondisinya malah ngedrop. Karena kalau di skim itu kebanyakan daya tahan tubuhnya lemah. Jadi emang dipaksa pakai induk tiri yang paling ujung tadi. Dan saya nggak menggunakan jamu. Ini untuk kasus kandang belakang ya. Kandang belakang udah pada membaik. Tinggal yang induk tua kemarin itu. Ini udah pada membaik ya kandang belakang. Kalau makan di sini semua udah oke. Cuma yang induk tua ini. Induk tua ini paling sulit yang saya tangani. Karena ya umurnya udah plus-plus. Penanganannya beda. Kalau induk tua ini penanganan kita juga memakai jamu, karena ya wis tua lur. Karena kekebalan tubuhnya melemah kalau nggak dikasih jamu itu. Jadi induk tua yang ini itu pakai jamu. Kalau yang ini masih muda, ini baru beranak sekali, tapi kondisinya kemarin rusak gara-gara makan ari-ari. Di video sebelumnya itu ada, itu waktu kondisi makan ari-ari. Jadi yang pakai jamu itu ya ini, dan sapi gede dan sapi bison itu yang pakai jamu. Yang lain saya tidak menggunakan jamu seperti itu. Karena apa? Karena kondisinya itu bagus. Dan kalau memakai jamu boros lur. Jujur saja seperti itu, boros. Daripada pakai jamu, kalau saya dengan skala seperti ini, saya menggunakan vitamin. Jadi ada yang lebih simpel. Jadi saya belikan vitamin untuk mempercepat pemulihannya. Jadi selang 2 hari atau sehari sekali itu saya suntik menggunakan vitamin seperti B kompleks, B12, B-Vit, biodin, seperti itu. Jadi untuk mempermudah ya, yang jelas seperti itu, mempermudah, efisien juga. Saya itu dibilangin sama teman saya yang jadi dokter di PT Greenfield Indonesia, dan sharing-sharing dokter di sekitaran tempat saya. Seperti itu yang terjadi. Jadi bagi teman-teman jangan salah paham dulu ya, yang terjadi seperti itu. Jadi saya menggunakannya itu hanya untuk beberapa saja. Kalau untuk yang kondisinya masih bagus daya tahan tubuhnya, saya menggunakannya pakai vitamin. Vitaminnya ya bebas yang seperti saya sebutkan tadi,
atau pakai multivitamin juga tidak apa-apa, semua saya suntikkan seperti itu untuk mempercepat pemulihannya. Nah, itu tadi adalah kondisi kandang saya yang ada di kandang saya tentunya. Jadi dari pedetan kecil sampai sapi besar, sapi tanggung, pedetan petotan, dan induk tua, itu yang menggunakan jamu hanya 2 ekor atau beberapa aja. Kalau kondisinya terlalu ngedrop, kalau kondisinya bagus, hanya saya ganti menggunakan suntik, yaitu menggunakan multivitamin. Jadi multivitaminnya apa itu terserah, multivitamin bisa, B-kompleks bisa, dan lain sebagainya. Untuk pengobatan inti saya menggunakan antibiotik. Seperti yang saya bilang sebelumnya, menggunakan antibiotik. Bila diperlukan, saya juga menggunakan obat penurun demam. Jadi saya jarang sekali menggunakan jamu, dikarenakan yaitu karena ya kita mencari yang efisien dan murah seperti itu loh. Kalau pakai jamu semua nanti jatuhnya malah mahal. Bukannya kita hitung-hitungan, tapi kita mencari solusi terbaik seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya.